Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ivana Tiprastiani dengan NIM 2504020037. Jadi di sini saya akan memaparkan proyek dasar-dasar matematika mengenai permasalahan penarikan kesimpulan dan metode pembuktian dengan langkah pembuktiannya. Lanjut saja kita ke permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan penarikan simpulan dan disertai langkah-langkah pembuktiannya. Jadi di sini saya mengambil permasalahan sebagai berikut. Jika saya memakan coklat, maka saya kenyang. Jika saya melihat bunga, maka saya ingin memetiknya. Saya memakan coklat atau saya melihat bunga. Nah, dari pernyataan di atas, kita simbolkan menjadi huruf P, Q, R, dan S. Pertanyaannya, kesimpulan yang tepat adalah, kita menggunakan langkah-langkah pembuktian. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu, yaitu P adalah saya memakan coklat, Q adalah saya kenyang, R adalah saya melihat bunga, dan S adalah saya ingin memetiknya. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita ubah menjadi bentuk premis seperti nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor 1, kita mengetahui premisnya dari pernyataan yang pertama, yaitu jika saya memakan coklat, maka saya kenyang. Nah, kita ketahui jika saya memakan coklat itu adalah P dan saya kenyang itu adalah Q. Maka kita ubah menjadi P maka Q. Premis yang kedua adalah jika saya melihat bunga, maka saya ingin memetiknya. Kita ketahui bahwa saya melihat bunga adalah R dan saya ingin memetiknya adalah S. Maka kita tulis R maka S. Dan yang terakhir adalah saya memakan coklat atau saya melihat bunga. Saya memakan coklat, kita simbolkan dengan huruf P atau kita misalkan dengan huruf P. Dan saya melihat bunga, itu kita misalkan dengan huruf R. Maka kita tulis P atau R. Untuk mengambil kesimpulan ini dari premis-premis di atas, maka kita dapat mengoperasikannya atau kita mengubahnya dengan sifat-sifat yang pernah dijelaskan. Yang pertama adalah dengan konjungsi. Yang dikonjungsi adalah premis 1 dan premis 2, maka menjadi P maka Q dan R maka S. Nah, untuk menarik kesimpulan lagi, karena ini masih bisa kita operasikan, masih bisa kita kerjakan, maka kita lanjut dengan mengkonstruksi dilema antara premis 4 dan premis 3, maka menghasilkan Q atau S. Jadi kesimpulan yang tepat dari pernyataan-pernyataan di atas adalah saya kenyang atau saya ingin memetiknya. Kenapa? Karena Q adalah saya kenyang dan S adalah saya ingin memetiknya. Maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu terkait metode pembuktian dan langkah-langkah pembuktiannya. Seperti yang kita ketahui, metode pembuktian itu ada 4, yaitu secara langsung, kontraposisi, kontradiksi, dan induksi matematik. Di sini saya memilih untuk menggunakan induksi matematik, yaitu buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N selalu berlaku bahwa 7 pangkat N min 2 pangkat N habis terbagi oleh 5. Langkah-langkah penyelesaiannya. Kita pertama misalkan dulu bahwa Pn itu adalah 7 pangkat N min 2 pangkat N habis terbagi oleh 5. Dalam induksi matematik hanya terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama membuktikan bahwa P1 itu benar, dan yang kedua adalah asumsikan PK benar dan ditunjukkan dengan PK plus Q juga benar. Langkah yang pertama adalah P1 sama dengan 7 pangkat 1 kurangi 2 pangkat 1 habis terbagi oleh 5.
Karena 7 pangkat 1 kurangi 2 pangkat 1 sama dengan 5, dan 5 habis terbagi oleh 5, maka P1 benar. Kenapa ini menjadi 1? Karena persamaan awal kita ketahui bahwa Pn adalah 7 pangkat N min 2 pangkat N. Nah, ini N-nya kita ubah menjadi 1, maka menjadi 7 pangkat 1 kurangi 2 pangkat 1, seperti itu. Untuk langkah yang kedua adalah asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K. Berarti 7 pangkat K kurangi 2 pangkat K habis terbagi oleh 5. Seperti penjelasan yang di awal, ini N kita ubah menjadi 1 karena P1, ini N diubah menjadi K karena PK. Terbentuklah 7 pangkat K kurangi 2 pangkat K. Nah, untuk menunjukkan bahwa PK benar, kita tunjukkan dengan PK plus 1 pernyataan yang benar. PK plus 1, maka bentuknya menjadi 7 pangkat K plus 1 dikurangi 2 pangkat K plus 1 habis terbagi oleh 5. Diperoleh 7 pangkat K plus 1 dikurangi 2 pangkat K plus 1 sama dengan 7K kali 7 pangkat 1 kurangi 2K kali 2 pangkat 1. Kenapa bisa sedemikian? Karena menggunakan sifat dari perpangkatan, yaitu jika ini pangkatnya jumlah, maka kita bisa ubah menjadi kali, seperti itu. Lalu kita operasikan, yaitu 7K kali 7, karena 7 pangkat 1 adalah 7, kurangi 2K dikali 2, karena 2 pangkat 1 adalah 2, ditambah 7 kali 2K min 7 kali 2K. Kenapa kita menambahkan 7 kali 2K kurangi 7 kali 2K? Kita ketahui bahwa 7 kali 2K kurangi 7 kali 2K itu adalah hasilnya 0, maka kita tidak mengubah ekspresi awalnya. Kenapa kita menambahkan ini? Karena agar kita dapat memperoleh jawaban yang kita inginkan dengan menambah ekspresi tetapi tidak mengubah ekspresi awalnya, supaya bisa difaktorkan dengan bilangan yang sudah diketahui, yaitu 7K kali 7 kurangi 2K kali 2, seperti itu. Nah, ini kita kelompokkan. 7K kali 7 kurangi 7 kali 2K ditambah 2 kali 2K kurangi 2K ditambah 2. Kita kelompokkan dengan bilangan yang terdapat dua bilangan yang sama, yaitu ini yang sama adalah 7 dengan 7 dan ini 2K dan 2K. Maka kita yang 7 dapat kita keluarkan menjadi 7 dikali 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K dikali 7 kurangi 2K. 7 dikurangi 2, maaf. Maka kita peroleh hasil 7 dikali 7 pangkat K kurangi 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K dikali 5. Berdasarkan bintang 1, kita ketahui bahwa 7K min 2K habis terbagi oleh 5. Maka 7 dikali 7K kurangi 2 pangkat K ditambah 2K dikali 5 juga habis terbagi 5. Karena berapapun kelipatan 5 pasti habis terbagi oleh 5. Dan 7K min 2K ini merupakan habis terbagi oleh 5. Maka berapapun kelipatan 7K min 2K juga habis terbagi oleh 5. Dengan demikian, PK plus 1 adalah 7 pangkat K plus 1 dikurangi 2 pangkat K plus 1 habis terbagi oleh 5 merupakan pernyataan yang benar. Sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N habis terbagi oleh 5 selalu benar untuk setiap bilangan asli N. Seperti itu. Nah, semisal kita yang waktu langkah 7K plus 1 min 2K plus 1 menambahkan sebuah ekspresi, ini kita bisa ubah menjadi bilangan 7K kali 2 kurangi 7K kali 2.
bilangan apapun hasilkan seperti yang sudah diketahui menggunakan angka yang sudah diketahui pada soal, dan hasilnya harus 0 agar tidak mengubah ekspresi di awal. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.